Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 516. Laut setan lagi. Setiap kali Haoren mendengar kata-kata ini, sarafnya akan melompat. Juga, kamu cukup menarik hari ini. Su Hao melambaikan token inspektur di tangannya dan berkata, token inspektur adalah harta dharma yang terkenal dari kuil Dewa Naga. Tidak hanya mereka dapat menemukan lokasi inspektur terdekat, tetapi mereka juga bisa menerima banyak berita berbeda dari kuil Dewa Naga. Su Han membaca tentang akumulasi berita yang didapatnya di token selama beberapa menit dia berubah, dan dia bisa segera mencari tahu tentang apa yang terjadi di Istana Naga Lautan Barat. Hehe, Haoren tersenyum canggung. Dia tidak berani bangga di depan Su Han. 2 gelang 5 gunung mampu menekannya. Jangan memicu binatang iblis itu di Laut Setan. Menurut informasi aku, wilayah Laut Setan dekat klan Naga Lautan Timur memiliki Snow Crystal Corals, yang bagus untuk meningkatkan kualitas harta Dharma Natal. Jika kamu tertarik, kamu bisa ikut dengan aku. Jika kamu tidak tertarik, aku akan pergi sendiri, kata Su Han. Suaranya dingin, tetapi Haoren bisa mengatakan bahwa dia ingin dia pergi bersamanya. Informasi tentang Snow Crystal Corals bukan hal baru, tetapi Su Han belum melakukan apa-apa hingga hari ini. Ini berarti dia sedang menungguku untuk pergi bersamanya, pikir Haoren. Yakin, aku akan pergi denganmu, kata Haoren. Ayo pergi. Su Han meletakkan token kembali ke dalam tubuhnya dan segera mulai bergerak. Seperti apa yang dia harapkan, Su Han berencana untuk pergi dengan Haoren. Namun, Haoren tidak tahu bahwa Su Han berencana menggunakannya sebagai perisai daging. Mereka berjalan keluar dari kuil Dewa Naga. Su Han mengambil pedang panjangnya dan bersiap untuk terbang. Dia memiliki longsword selama 3 tahun sekarang. Dia hanya ditingkat kun ketika dia pertama kali mendapatkannya. Longsword ini sudah cukup baginya sebelumnya, tapi dia sekarang berada di level kian tingkat atas dan bahkan membuat terobosan kecil di kuil Dewa Naga. Itulah sebabnya dia perlu meningkatkan harta dharma ini dan bersiap untuk kesengsaraan surgawi. Dia bukan satu-satunya yang berpikir dia harus meningkatkan senjatanya. Haoren juga merasa bahwa dia harus melakukannya. Bagaimanapun, Su Han adalah seorang kultivator tingkat kian, tetapi kualitas harta dharma kelahirannya lebih buruk daripada Zheng Yitao. Itu tidak sesuai dengan statusnya. Jika harta natal dharma terlalu lemah, itu akan membatasi kekuatan pengguna. Kerugian lain adalah tidak tahan esensi alam yang kuat. Jika Su Han melawan seseorang yang kuat, dan pedangnya patah, akan ada konsekuensi yang parah. Su Han mengambil pedang panjangnya dan melompat ke atasnya. Dia melihat bahwa Haoren membeku di tempat dan tidak bisa menahannya. Mengapa kamu tidak datang? Gunakan milikku. Haoren membuka lukisan Sungai Gunung Qiankun. Su Han menyadari bahwa ini adalah lukisan Qiankun Sungai Gunung Zhao Hongyu seperti yang dia lihat sebelumnya. Itu lebih lebar, tetapi kecepatannya tidak secepat itu. Itu lebih lambat dari kecepatan pedangnya. Su Han menginginkan kecepatan dan bukan kenyamanan. Haoren tidak peduli dengan reaksi Su Han. Dia mengulurkan tangan dan menyeretnya. Wajah Su Han dingin, dan dia menjadi marah. Namun, lukisan Sungai Gunung Qiankun terbang keluar dari kuil Dewa Naga dalam sekejap mata. Hua, itu hampir kecepatan seorang pembudidaya rilem transformasi jiwa. Su Han tidak mengharapkan kecepatan seperti ini, jadi dia hampir jatuh dari Sungai Gunung Qiankun Painting. Ketika dia akan jatuh, dia dengan cepat meraih ke lengan Haoren. Haoren tersenyum dan meningkatkan kecepatan lebih. Dia tidak berpura-pura menjadi keren. Semakin cepat kecepatannya, semakin aman. Longsword Su Han tidak lambat, tetapi dengan 2 orang di atasnya, binatang iblis transformation realm itu dapat menciptakan gelombang raksasa dan menyeretnya ke dalam air. Harta primitif dari Nine Dragon Palace benar-benar luar biasa. Su Han perlahan melepaskan lengan Haoren dan berpikir untuk dirinya sendiri. Suara mendesing. Lukisan Sungai Gunung Qiankun menciptakan pelangi saat terbang melintasi laut. Harta karun primitif dari Istana 9 Naga sebagian besar sederhana, tetapi lukisan Sungai Gunung Qiankun ini adalah salah satu dari sedikit harta yang halus dan indah. Haoren telah menggunakan lukisan Sungai Gunung Qiankun untuk menerbangkan orang-orang sekitar hari ini, dan dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah seorang sopir taksi. Namun, dia masih harus mengembalikan lukisan Qiankun Sungai Gunung ini ke Zhao Hongyu. Little White akan segera kembali, jadi dia bisa meninggalkan tugas membawa orang-orang ke Little White.
Para prajurit Samudra Timur yang bersembunyi di lautan melihat lukisan sungai Gunung Qiankun. Namun, mereka tidak punya cukup waktu untuk keluar dan menyapa karena terlalu cepat. Laut Setan. The Immortal Spirit Island, yang berada di antara klan naga Lautan Timur dan Laut Setan, muncul di hadapan Haoren. Ke laut, kata Su-han. Dia mengambil longsword-nya, menunjukkan bahwa dia sudah diberitahu. Haoren menciptakan bola energi saat mereka menyelam ke laut. Laut sepertinya tidak berbeda dengan wilayah di bawah kendali klan naga Lautan Timur. Di mana-mana sepi, dan tanaman air hijau mengalir dengan lembut. Haoren menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qiankun dan mengikuti Su-han dengan cermat. Jubah hitam panjang Su-han berkibar dengan ombak, dan dia menunjukkan kecantikan yang tenang dan damai. Jangan membuka bidang energi. Ini akan memperingatkan binatang setan di dekatnya. Kata-kata Su-hao disampaikan ke pikiran Haoren melalui token. Biasanya, hanya para kultivator di atas Naschen Soul Realm yang dapat mengirim transmisi suara. Namun, dengan token inspektur, mereka dapat berkomunikasi melalui indera spiritual, yang membuatnya menjadi harta dharma yang sangat nyaman ketika mereka pergi berlibur atau sedang memeriksa TKP. Haoren mendengar peringatan Su-han ketika dia baru saja akan menyingkirkan bidang energi. Dia dengan cepat berhenti dan berusaha menyembunyikan auranya. Su-hao datang ke Laut Setan untuk mendapatkan Snow Crystal Corals. Dia datang dengan Haoren karena mereka bisa saling menjaga dan berkomunikasi dengan mudah melalui token. Dia tidak berharap dia bisa menakuti binatang iblis tingkat tinggi itu. Inspektur akan bergerak dalam tim setelah mendapatkan misi dari penatua itu di lantai pertama kuil Dewa Naga. Su-han tidak suka bekerja sama dengan orang-orang dan selalu bekerja sendiri. Ini berarti dia tidak bisa pergi ke tempat berbahaya. Namun, Haoren adalah mitra yang bisa dipercaya. Setan binatang, Su-hao memperingatkan dan segera berubah menjadi tidak terlihat. Sialan, Haoren menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura Su-han, jadi dia tahu bahwa dia telah menggunakan teknik tingkat kian dan pergi secara sembunyi-sembunyi. Binatang iblis level 3, tidak kuat. Kamu bertanggung jawab untuk memancingnya pergi. Su-han pertama-tama berenang dengan anggun seperti cumi-cumi untuk bersembunyi di antara tanaman air yang lebat dan kemudian memerintahkan Haoren melalui token. Kepala Haoren mati rasa. Dia menyadari bahwa dia adalah umpan. Binatang iblis tingkat 3 datang. Itu melihat Haoren dan bergegas dengan raungan. Terima kasih. Suara renyah Su-han ditransmisikan ke Haoren melalui indera spiritual. Haoren bergegas untuk keluar dari lautan iblis, tetapi binatang iblis tingkat 3 berenang dan mengejarnya dengan cermat. Jenis binatang iblis tingkat rendah ini tidak memiliki kecerdasan sehingga mereka tidak bisa memperkirakan perbedaan kekuatan antara mereka dan lawan mereka. Mereka hanya tahu cara menyerang. Ada banyak jenis binatang iblis tingkat rendah di pinggiran Laut Iblis. Begitu seorang kultivator diperlambat oleh satu, banyak yang akan mengikuti. Karang kristal salju yang dicari oleh Su-han berada di pinggiran Laut Iblis, sangat dekat dengan wilayah klan naga Lautan Timur. Dia adalah seorang kultivator tingkat kian, jadi dia tidak takut pada binatang iblis tingkat rendah ini. Tetapi jika binatang iblis tingkat rendah ini mengikutinya dan membuat suara besar, dia akan menarik binatang iblis level 8 atau 9. Ada kemungkinan dia bahkan bisa menarik perhatian Raja Iblis. Namun, kultivasi adalah tentang mengambil risiko dan mendapatkan hadiah besar. Su-han menyembunyikan auranya sementara indera spiritualnya menyebar ke daerah itu. Intensitas esensi alam dari Laut Iblis tinggi, sehingga ramuan spiritual dan harta dharma berkali-kali lebih baik daripada yang di luar. Rumor mengatakan bahwa intensitas esensi alam di pusat Laut Iblis ribuan kali lebih kuat daripada di pinggiran. Pusat itu seperti musim semi esensi alam, dan esensi alam di bawah surga kelima datang dari sana. Namun, tidak ada yang membuktikan teori ini. Didengar bahwa naga langit hanya masuk sepertiga, dan dia diusir dari sana. Kekuatan Raja Iblis di Laut Setan terlalu kuat. Bahkan kuil Dewa Naga takut, jadi Lautan Iblis menjadi salah satu dari sedikit tempat terbatas bagi para inspektur. Itu juga merupakan tempat terbesar dengan jumlah informasi yang tersedia paling sedikit. Jika itu bukan untuk meningkatkan kualitas harta dharma kelahirannya untuk melawan kesengsaraan surgawi, Su-han tidak akan mau mengambil risiko, bahkan jika itu hanyalah pinggiran Laut Iblis. Laut Setan, menurut Raja Iblis yang lebih lemah yang mencari perlindungan di klan naga Lautan Timur, ada ratusan Raja Iblis terkenal di Laut Setan, dan jumlah binatang iblis transformasi realm bahkan lebih besar. Cepat. Haoren tidak bisa membantu tetapi mengingatkan Su-han karena dia merasakan bahwa dia bergerak semakin jauh darinya. Aku baik-baik saja,
Kamu berhati-hati. Suara tenang Su Han ditransmisikan ke Hao Ren melalui token. Dari suaranya, dia masih merawatnya. Hao Ren memiliki lukisan sungai Gunung Qiankun, sehingga dia bisa menggunakan kecepatan penuh untuk melarikan diri dari binatang iblis tingkat rendah ini saat diperlukan. Namun, dia khawatir tentang Su Han. Sudah ada puluhan binatang iblis level 3 dan level 4 mengejar Hao Ren. Hao Ren mengendarai energi pedangnya dan berenang melalui air dengan kecepatan tinggi. Besar. Laut Setan pasti memiliki banyak sumber daya. Hao Ren mendengar suara terkejut Su Han melalui tokennya. Su Han bahkan terkejut, itu pasti adegan yang fantastis. Hao Ren bisa membayangkan apa yang dilihat Su Han. Rubah abadi herbal, rumput tulang naga hitam, kumis keibuan, matching leaf flower, golden ginseng. Su Han mendaftarkan nama-nama. Apa yang kamu inginkan? Aku akan mendapatkannya jika untukmu. Aku tidak tahu banyak. Aku akan mengambil semuanya, kata Hao Ren sambil terus melarikan diri. Sialan kau. Su Han agak marah. Hao Ren ingin tertawa ketika mendengar kata-kata Su Han. Aku tidak terlalu mahir dalam hal ini, dan aku masih harus pergi mencari Snow Crystal Corals. Aku akan memilih 3 rumput tulang naga hitam untuk kamu. Ini adalah bahan yang baik untuk menyembuhkan salep. Itu bisa dianggap sebagai hadiah aku untuk kamu, kata Su Han melalui token inspektur. Oke. Hao Ren tidak peduli karena dia juga tidak yakin tentang ramuan spiritual. Tiba-tiba, binatang iblis menyerang di depan Hao Ren, jadi dia harus memukulnya dengan 5 energi pedang, mengirimnya terbang. Meskipun ini adalah binatang iblis tingkat rendah, Hao Ren tidak ingin membunuh mereka selama mereka tidak pergi keluar dari batas Laut Setan. Binatang iblis level 10. Hao Ren mendengar pekikan Su Han dari indera rohaninya. Ledakan. Gelombang tiba-tiba bergulung di Laut Setan. Bab 517. Bang. Kedengarannya seperti Su Han berkelahi. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang dari kedalaman Laut Setan seperti layang-layang yang rusak. Hao Ren menginjak energi pedangnya saat ia bergegas untuk menangkap Su Han. Pergi. Su Han meraih ke lengan Hao Ren dan menyeretnya dengan cepat. Dia tampak pucat dan menutupi perutnya. Jelas bahwa dia terluka parah. Biasanya, seharusnya tidak ada binatang iblis level 10 di pinggiran Laut Iblis. Jika Su Han menabrak binatang iblis level 8 atau 9, dia masih bisa melawan mereka. Namun, binatang iblis level 10 hanya satu langkah lagi dari transformasi menjadi manusia. Meskipun masih lebih lemah dari kultivator rilem formasi jiwa, itu masih lebih kuat dari kultivator rilem jiwa Naschen. Su Han adalah seorang pembudidaya tingkat kian tingkat atas, yang setara dengan pembudidaya rilem Sol-Sol. Dia bukan tandingan iblis level 10. Keberuntungan Su Han sangat buruk. Binatang iblis tingkat 10 sedang mengolah, dan Su Han sedang menyelinap di sekitar taman kecilnya. Binatang iblis level 10 ini tidak repot-repot menyerangnya karena lebih gila dalam hal kultivasi daripada Su Han. Itu akan menggunakan setiap detik untuk menyerap esensi alam di sekitarnya untuk mencapai ranah transformasi sesegera mungkin. Namun, Su Han telah mengambil 3 rumput tulang naga hitam dari tamannya. Binatang iblis ini menjadi marah, dan teknik siluman Su Han tidak berguna di depan binatang iblis ini. Karena binatang iblis ini seperti karang hitam alami di laut dalam dan tidak memiliki aura sama sekali, Su Han tidak tahu itu ada di sana. Sementara dia mencari-cari Snow Crystal Corals, itu membanting cakarnya ke dalam dirinya. Meskipun Su Han bereaksi dengan cepat, tapi itu masih mengenai pedang panjangnya dan membuatnya terbang. Mengaum. Binatang iblis level 10 meraung untuk menunjukkan dominasinya. Itu tidak mengejar, tetapi seluruh wilayah bergetar, dan ombak besar muncul. Hao Ren bergegas untuk mengeluarkan pil pengisian esensi dan memberinya makan untuk Su Han. Su Han hanya berkonsentrasi pada budidaya, sehingga pengalaman berkelahi di kehidupan nyata jauh di belakang Zhao Kuo. Ini adalah pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke Laut Iblis, dan dia sudah menghadapi hambatan seperti itu. Dia tampak pucat dan tidak punya energi. Jika bukan karena Hao Ren berpegangan padanya, dia tidak akan bisa berenang sama sekali. Pil pengisian esensi level 4 meluncur melalui jari-jari Hao Ren dan ke dalam mulutnya, dan dia akhirnya bisa bernapas dengan normal lagi. Jika dia tidak berada di tingkat kian tingkat atas, dia akan mati di sini di Laut Iblis dari serangan itu. Hei, kamu baik-baik saja. Hao Ren terdengar khawatir saat dia mendukungnya kembali dengan lengannya. Su Han menoleh ke arah Hao Ren dan agak tersentuh. Hao Ren hanya datang untuk membantunya mengalihkan perhatian binatang iblis tingkat rendah,
dan dia tidak pernah berharap dia menyelamatkan hidupnya. Aku baik-baik saja. Su Han kembali ke dirinya yang biasa lagi. Dia menggunakan jari-jarinya untuk mengibaskan tangan Hao Ren di punggungnya, dan Hao Ren merasakan sakitnya dan dengan cepat melepaskannya dari lengannya. Su Han kemudian memeriksa barang-barangnya dan menyadari bahwa ketiga rumput tulang naga hitam, serta pedang panjangnya, hilang. Selama harta Dharma Natal tidak rusak, tidak akan ada efek pada tubuh. Namun, dia kehilangannya di Laut Setan, jadi itu sesuatu yang cukup memprihatinkan. Di mana pedangmu? Hao Ren tidak peduli dengan ramuan spiritual, tapi dia khawatir tentang harta Dharma Natal Su Han. Di Laut Setan ini, tidak mungkin Su Han akan mengeluarkan harta Dharma kelahirannya kembali ke tubuhnya selama pertempuran. Itulah mengapa dia pikir dia kehilangannya saat bertarung melawan binatang iblis level 10. Harta Dharma Natal terhubung dengan Su Han secara spiritual, jadi kehilangan itu bukan lelucon. Ketika Hao Ren mendapatkan koil Dragon Golden Spear dari Zheng Yitao, yang terakhir sangat cemas. Untuk pembudidaya tingkat kian seperti Su Han, ia sepenuhnya terhubung dengan harta Dharma kelahirannya. Jika binatang iblis menggigit pedang panjangnya menjadi dua bagian, kehidupan Su Han akan dalam bahaya. Su Han merasakan lokasi pedang panjangnya menggunakan indera spiritualnya. Dia ingin memerintahkan pedang panjang untuk terbang, tetapi meridiannya semua berantakan, dan pedang panjang hanya bergerak sedikit di laut. Dia tidak bisa mengendalikannya dan menerbangkannya kembali. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat gugup dan cemas. Hao Ren merasa simpatik terhadapnya, yang merupakan sesuatu yang tidak biasa. Aku akan mengambilkannya untukmu. Hao Ren pertama membantu Su Han untuk berdiri tegak di laut dan kemudian berkata dengan ekspresi cemas. Hei, tidak. Su Han bergegas meraih tangan Hao Ren. Tidak apa-apa. Hao Ren tersenyum dan tiba-tiba memutuskan bahwa dia akan mengambil risiko ini untuk Su Han. Ketika binatang iblis level 8 dan 9 menyerang ke arahnya di Pulau Bambu Ungu, Hao Ren melihat ketakutan di mata mereka. Mungkin itulah sebabnya mereka tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Ketika Hao Ren menghadapi binatang iblis berbentuk laba-laba level 8 di West Ocean Dragon Palace, ia juga takut dan tidak melakukan serangan balik setelah Hao Ren mengeluarkan energi pedangnya dari tubuhnya. Binatang iblis level 8 dan 9 memiliki kecerdasan, jadi pasti ada alasan di balik ketakutan mereka. Hao Ren belum pernah menemui binatang iblis level 10 sebelumnya, tapi dia masih mau bertaruh. Jika itu tidak berhasil, dia masih memiliki lukisan Qian Kun Sungai Gunung sehingga dia bisa melarikan diri dengan kekuatan penuh. Kembalilah, teriak Su Han saat dia menyaksikan Hao Ren pergi ke kedalaman Laut Setan. Namun, dia terluka sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton Hao Ren menghilang ke dalam kabut hitam Laut Setan. Jangan main-main. Hao Ren mendengar suara Su Han dari token saat dia memasuki Laut Setan. Su Han khawatir tentang harta Dharma Natalnya, tapi dia lebih mengkhawatirkan Hao Ren. Apa posisinya? Tanya Hao Ren dengan tenang melalui token inspektur. Majulah. Pedangku akan baik-baik saja. Aku akan mendapatkannya kembali ketika aku pulih, kata Su Han. Mengapa kamu mengomel sekarang? Hao Ren bertanya lagi, apa posisinya? Su Han mengepalkan giginya dan merasakan pedang panjang dan posisi Hao Ren. Ada di depan kamu di sebelah kiri. Kamu berada sekitar 2 km dari sana. Binatang iblis level 10 ada di dekat sana. Kamu tidak harus pergi. Petik 2. Aku tidak akan melakukan apapun untuk itu. Aku hanya akan mengambil pedang dan kembali. Hao Ren menggerakkan kakinya dan berenang ke lokasi yang disebutkan Su Han. Mungkin itu bukan ide yang baik untuk bermain trik di depan binatang iblis tingkat 10. Hao Ren memegang dua energi pedang Hundun di tangannya dan menyembunyikan lukisan sungai gunung Qian Kun di lengan bajunya. Jika sesuatu terjadi, dia siap melarikan diri. Hao Ren semakin dekat dan dekat. Dia tidak berani menggunakan indera spiritual, jadi dia melepaskan puluhan energi pedang kecil dan menggunakannya untuk mencari pedang Su Han di sekitarnya. Mengaum, binatang iblis level 10 menggerakkan tubuhnya. Itu seperti karang besar yang menutupi dasar laut. Ketika bergerak sejauh 2 meter, semua rumput laut dan debu bergerak. Aku akan mengambil harta Dharma dan pergi, kata Hao Ren. Binatang iblis level 10 sudah memiliki kecerdasan. Hao Ren tidak tahu apakah binatang iblis level 10 ini mengerti apa yang dia katakan, tapi dia yakin itu telah mengunci dirinya sebagai target. Roar, binatang iblis level 10 itu berteriak lagi. Karena Hao Ren sekarang memiliki Little White untuk sementara waktu, dia bisa mengatakan bahwa binatang iblis ini tidak marah karena aumannya.
Dia dengan hati-hati berjalan di dasar laut dan mencoba menemukan pedang panjang Su-han. Dan, dia merasakan sesuatu yang keras. Dia bergegas mengambilnya dan melihat bahwa itu bukan pedang panjang Su-han. Sebaliknya, itu adalah busur yang terlihat sangat kuno. Tampaknya terbuat dari perunggu, dan rasanya dingin. Namun, tidak ada karat di sana. Hao Ren tidak tahu memanah, tapi dia menyukai bagaimana haluan ini terasa di tangannya. Yang kultivator sial yang menjatuhkan harta Dharma di sini. Pikir Hao Ren. Binatang iblis level 10 masih menatapnya, jadi Hao Ren harus dengan lembut meletakkan busur ini dan terus mencari pedang putih Su-han. Meskipun harta Dharma ini baik, dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dia hanya di sini untuk menemukan pedang giok putih Su-han, dan itulah janjinya. Jika dia membuat marah binatang iblis ini, akan ada konsekuensi yang parah. Ding, jari Hao Ren menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Dia mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah pedang giok putih Su-han. Ya, ini dia. Kembalilah. Suara Su-han terdengar di benak Hao Ren. Hao Ren mengambil pedang giok putih dan diam-diam mundur. Indera spiritual binatang iblis itu masih terkunci ke Hao Ren. Boom, binatang iblis level 10 mulai bergerak lagi. Seluruh dasar laut bergetar ketika binatang iblis ini bergerak. Ukuran binatang iblis ini tidak ada yang Hao Ren harapkan. Itu sangat besar. Hao Ren hendak membuang lukisan sungai Gunung Qiankun untuk melarikan diri, tetapi cakar iblis binatang itu mengarah ke dadanya. Mengutuk. Selingkuh. Hao Ren membuang dua energi pedang Hundun yang telah dia persiapkan. Energi petir menghantam cakar binatang iblis, dan mengeluarkan suara mendesis dan membakar. Hao Ren berdiri di sungai gunung lukisan Qiankun dan terbang ke permukaan. Itu mirip dengan kecepatan perjalanan kultivator rilem formasi jiwa. Cepat dan kembali. Suara Su-han bergema di benak Hao Ren, dan dia terdengar sangat gugup dan khawatir. Bam! Hao Ren tidak tahu apakah binatang iblis level 10 mengejarnya atau tidak, tapi dia masih terbang ke permukaan laut dengan kekuatan penuh menggunakan sungai gunung Qiankun Painting. Peng! Dia kembali ke sisi Su-han dan meraihnya untuk terus melarikan diri. Su-han sekarang di wilayah Samudra Timur, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa binatang iblis level 10 yang marah tidak akan mengusir mereka keluar dari Laut Iblis. Batas tidak ada artinya bagi binatang iblis ini. Hao Ren menyuntikkan energi Hundunnya ke sungai gunung Qiankun Painting dan terus melarikan diri. Ketika dia tenang, dia sudah terbang ratusan kilometer di sungai gunung Qiankun Painting. Mereka sudah sangat dekat dengan daratan sekarang. Dia menatap Su-han dan melihat bahwa dia telah memeluknya erat-erat dengan lengan kanannya. Dia mengenakan jubah hitam sutra basah, dan dia tampak sangat memikat. Hao Ren bergegas melepaskan tangannya dari pinggang Su-han. Hei, pedangmu. Hao Ren meletakkan pedang giok putih di depan Su-han untuk mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Su-han, yang semuanya basah, memeriksa pedang giok putih. Dia menemukan bahwa pedang itu tidak rusak sama sekali dan bergegas untuk memasangnya kembali ke tubuhnya. Dia berbalik ke Hao Ren dan melihat bahwa di belakangnya, ada tanaman air yang menempel di punggungnya. Di tanaman air itu ada 3 rumput tulang naga hitam, busur pemecah langit, dan mutiara air biru seukuran ibu jari. Sky Breaking Bow bukan nama yang dibuat oleh Su-han. Karakter ini terukir pada tubuh busur kuno ini. Ketika Su-han melihat hal-hal ini, dia terkejut, dan matanya yang cantik terbuka lebar. Hao Ren merasa agak takut ketika melihat Su-han menatapnya dengan mata yang terbuka lebar. Dia tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya dan menjaga jarak yang masuk akal darinya. Ketika mereka melarikan diri, dia memeluk Su-han dengan erat. Sekarang mereka aman, Su-han pasti akan membalas dendam padanya. Apakah itu binatang iblis, kerabatmu? Su-han akhirnya bertanya. Bab 518. Ini adalah kerabatmu, Hao Ren hendak mengatakannya dengan lantang, tapi dia diam. Lihat ini, tangan Su-han mendarat di punggung Hao Ren untuk sementara waktu, mengambil beberapa hal dan meletakkannya di depannya. 3 ramuan spiritual yang berwarna hitam dan tampak seperti tulang ikan, sebuah busur setinggi setengah manusia, dan mutiara biru kecil. Hao Ren terdiam. Dia sedang sibuk melarikan diri sekarang dan bahkan tidak tahu bahwa barang-barang ini terjerat dengannya. Sekarang dia memikirkannya. Akankah ini hadiah dari binatang iblis level 10? 3 rumput tulang naga hitam adalah yang diambil dan dijatuhkan Su-han, busur iblis itu yang disukai Hao Ren tetapi tidak berani mengambilnya, dan apakah ini mutiara, kompensasi dari binatang iblis level 10 itu? Apakah itu karena akhirnya tahu bahwa Su-han bersama Hao Ren?
Hao Ren tiba-tiba bingung juga. Mutiara ini adalah yang paling berharga, dan aku akan menerimanya. Su Han tidak repot-repot sopan dengan Hao Ren, dan dia mengambil mutiara itu. Mutiara ini luar biasa cantik dan bahkan lebih indah dari semua perhiasan di dunia fana. Namun, Su Han mengambilnya bukan karena naluri perempuan yang ingin menjadi cantik, tetapi karena mutiara air biru ini adalah harta karun unsur api logam berkualitas tinggi dari alam. Itu lebih baik daripada Snow Crystal Coral yang dicari Su Han. Menurut kesimpulan ini, makhluk iblis level 10 itu mungkin memberi Hao Ren mutiara ini untuk menebus kesalahannya menyerang Su Han. Terima kasih banyak, tambah Su Han. Dia ingin menemukan Snow Crystal Corals tetapi tidak berharap dia bisa mendapatkan Blue Water Pearl yang legendaris. Dia pikir akan sia-sia untuk dipukul oleh monster iblis level 10 itu beberapa kali lagi jika itu akan memberikan kompensasi lebih padanya. Blue Water Pearl tidak hanya dapat meningkatkan kualitas harta Dharma Natal tetapi juga membantu dalam budidaya. Ekspresi wajah Su Han tenang, tapi dia sangat senang bahwa dia hampir memeluk Hao Ren. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatnya sebahagia meningkatkan wilayahnya. Oh, kamu bisa menerimanya jika kamu mau, Hao Ren mengangguk dan berkata. Hao Ren tidak keberatan bahwa Su Han mengambilnya karena kasih sayang. Dia khawatir Su Han akan memarahinya karena memeluknya. Namun, dia tidak tahu bahwa Su Han sangat senang saat ini. Terima kasih. Su Han menyingkirkan mutiara air biru, dan kesannya terhadap Hao Ren meningkat banyak. Penampilan diam-diam Su Han mirip dengan seorang wanita yang menerima cincin berlian dari kekasihnya. Dia bersemangat tetapi harus tetap tenang pada saat yang sama. Bahkan, Su Han cemas ketika Hao Ren kembali memasuki Laut Iblis, dan dia tiba-tiba merasa seperti Hao Ren jauh lebih kuat daripada yang diharapkan ketika dia keluar dengan sukses. Blue Water Pearl ini mewakili jauh lebih dari sekadar cincin berlian. Hao Ren bahkan tidak tahu tentang pikiran Su Han dalam waktu singkat. Dia menyingkirkan 3 rumput tulang naga hitam, mengambil busur iblis perunggu, dan mengamatinya secara rinci. Bahannya mirip dengan perunggu, dan busur itu bersinar di bawah matahari begitu meninggalkan air. Bagian tengah busur, yang merupakan pegangan yang digunakan untuk mencengkeram, diukir dengan 3 karakter kuno, Sky Breaking Bolt. Nama itu terdengar sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu betapa perkasa itu. Laut Setan adalah tempat binatang iblis berkumpul dan tempat dengan esensi alam paling berlimpah. Banyak pembudidaya mengelilingi binatang iblis di Laut Setan di masa lalu untuk memperjuangkan wilayah ini, tetapi mereka semua gagal. Busur ini tampaknya memiliki usia tertentu dan harus menjadi harta Dharma yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya besar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun primitif di Nine Dragon Palace, tetapi kekuatannya juga tidak lemah. Petik 2. Su Han memberitahu Hao Ren ketika dia melihatnya mempelajari busur besar ini. Aku akan mencobanya untukmu, Su Han dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengambil busur iblis dari tangan Hao Ren, menggunakan esensi alam, dan menarik tali busur. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tali busur tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Su Han memicingkan matanya dan memasukkan lebih banyak esensi alam, tapi busur iblis ini tetap tak bergerak. Biarkan aku mencobanya, melihat Su Han menggerakkan bahunya, Hao Ren tidak bisa membantu tetapi mengatakan itu padanya. Baik, kamu bisa mencobanya. Suasana hati Su Han tiba-tiba berubah buruk, dan dia meletakkan busur iblis di tangan Hao Ren. Dia ingin melihat metode apa yang harus dilakukan Hao Ren menggunakan busur yang bahkan tidak bisa dia tarik. Hao Ren menerima busur dari Su Han dan meletakkan tangan kanannya di tali busur. Tali busur dari busur iblis ini dibuat oleh bahan yang mirip dengan kawat tembaga. Hao Ren menggunakan semua kekuatannya dan bahkan tidak bisa memindahkannya 1 inci pun. Pada tingkat gen, Hao Ren dapat dengan mudah mengangkat beberapa ratus kilogram dengan 1 tangan. Namun, dia tidak bisa menarik tali busur tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jelas betapa solidnya busur iblis ini. Ini adalah harta Dharma yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya hebat dari masa lalu. Jadi kamu tidak dapat menggunakannya dengan mudah, kata Su Han. Itu untuk dirinya sendiri untuk merasa lebih baik juga. Mungkin, Hao Ren tersenyum. Tiba-tiba dia merasakan dan memasukkan energi Hundun ke busur iblis. Semua esensi alam 5 unsur mengalir ke dalam busur dan membuat Hao Ren merasa seperti dia mengendalikan harta Dharma ini sepenuhnya. Bong, busur membuat suara yang ringan dan tajam dan akhirnya bisa ditarik. Energi Hundun termasuk esensi alam 5 unsur, yaitu logam, kayu, air, api, dan bumi. Semua harta Dharma tidak dapat menghindari 5 unsur ini.
Hao Ren memanfaatkan energinya untuk mengendalikan harta Dharma berulang kali. Su Han membelalakkan matanya, menggosok hidungnya dengan jarinya, dan berkata, bagaimana kamu akan mencobanya tanpa panah? Aku punya, jawab Hao Ren ketika energi pedang keluar dari ujung jari Hao Ren dan mendarat di busur. Mata Su Han melebar lagi saat dia menatap Hao Ren dengan terkejut. Dia tidak berharap Hao Ren menggunakan energi pedangnya untuk menguji kekuatan busur iblis. Orang ini cerdas, Su Han tidak bisa membantu tetapi berpikir. Suara mendesing. Energi pedang memanfaatkan kekuatan busur iblis dan menembak dengan cepat. Energi pedang Hao Ren menciptakan dua dinding air di permukaan laut dan segera menghilang dalam visi Hao Ren dan Su Han. Hao Ren sendiri bahkan tidak bisa merasakan energi pedang sebelum meninggalkan zona penginderaan Hao Ren. Ini hanya bagian dari kekuatan busur iblis ini. Melihat ini, Su Han benar-benar terdiam. Seorang master tingkat kian seperti dia bahkan tidak sebagus Hao Ren. Ini sangat kuat. Hao Ren belum pernah mencoba busur dan anak panah sebelumnya. 3 energi pedang muncul di tangannya lagi, dan mereka mengenakan busur iblis. Ada 6 lekukan panah di bagian belakang busur iblis. Ini berarti bahwa busur iblis paling banyak bisa menembakkan 6 panah sekaligus. Hao Ren mengarah ke wilayah laut yang jauh. Tidak ada tentara laut timur di lokasi, dan itu adalah zona aman. 3 energi pedang mengeluarkan 3 sinar lampu yang mulia sebelum berlari pergi. Bam! Laut yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar dan menciptakan gelombang besar. Kekuatannya hampir menghancurkan awan di langit. Suara mengejutkan bahkan membuat dada Hao Ren merasa diisi. Beberapa jenderal Laut Timur bahkan tidak bisa berdiri diam, dan kam-kam militer yang baru dibangun runtuh dalam sekejap. Jenderal Panglima. Komandan Jenderal. 5 hingga 6 jenderal lapis baja emas bergegas keluar dari lautan dan menangkupkan tangan mereka pada Hao Ren dari jauh. Jika Komandan Jenderal bisa, mereka tidak selesai berbicara, tetapi apa yang akan mereka katakan jelas. Oke, aku akan pindah ke tempat yang berbeda, kata Hao Ren sambil tersenyum. Jelas, semua jenderal di dekatnya tahu bahwa Hao Ren sedang berlatih di sini. Terima kasih atas pengertiannya, Komandan Jenderal. Para jenderal lapis baja emas menangkupkan tangan mereka dan menjawab. Adalah kekayaan Samudra Timur bahwa kekuatan Hao Ren sangat kuat. Namun, bagaimana mungkin prajurit dan jenderal biasa dapat bertahan dari pemboman Hao Ren? Meskipun mereka beberapa kilometer jauhnya, masing-masing dari mereka pusing. Hao Ren terbang di sungai Gunung Qiankun Painting dan dengan cepat meninggalkan wilayah Laut Samudra Timur. Para jenderal lapis baja emas saling memandang, menyeka keringat mereka, dan kembali ke kemah mereka di dasar lautan. Kamu punya reputasi luar biasa. Berdiri di sungai gunung lukisan Qiankun, Su Han berkata kepada Hao Ren dengan nada sedikit cemburu. Tidak juga, Hao Ren menggelengkan kepalanya. Su Han mengamati wajah sisi Hao Ren dan diserap. Pandangannya kabur perlahan-lahan. Hao Ren, yang dia tidak harapkan melakukannya dengan baik, sekarang berhasil naik level ke level gen tingkat menengah dan bernegosiasi dengan binatang iblis level 10. Juga, Hao Ren bisa dengan mudah menggunakan busur iblis yang dia tidak bisa. Hao Ren di depannya sekarang juga bukan Hao Ren yang sama yang dia tahu sebelumnya. Apakah mungkin dia benar-benar kuat? Sebuah pertanyaan yang belum dikonfirmasi muncul di benak Su Han. Di mana kita menuju selanjutnya? Hao Ren berbalik tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Su Han. Su Han, yang tenggelam dalam pikiran yang dalam, fokus kembali dengan cepat, dan wajahnya menjadi dingin lagi. Aku akan memperbaiki harta Dharma natalku. Ayo pergi ke kuil Dewa Naga. Kamu tidak butuh bantuanku, kan? Tanya Hao Ren. Tidak perlu. Jawab Su Han segera. Seseorang harus sepenuhnya berintegrasi dengan harta Dharma kelahirannya. Ini juga berarti bahwa dalam proses. Itu hanya proses kultivasi, dan Su Han tidak pernah merasa ada masalah dengannya. Namun, dia sedikit tersipu ketika Hao Ren mengajukan pertanyaan itu. Mengemudikan lukisan sungai Gunung Qiankun, Hao Ren tidak memperhatikan Su Han dan melihat muka memerah. Apakah Xie Yujia sudah kembali? Setelah beberapa detik hening, Su Han tiba-tiba bertanya. Dia harus segera kembali sejak sekolah dimulai minggu depan, kata Hao Ren. Ujian akhir East Ocean University memakan waktu 2 minggu, dan itulah sebabnya liburan musim panasnya dimulai lebih awal daripada universitas lain. Karena itu, semester mereka juga dimulai lebih awal. Su Han berpikir sejenak dan berkata, aku berubah pikiran. Aku akan menunggu sampai Xie Yujia kembali untuk memperbaiki pedangku.
Meskipun suite di kuil Dewa Naga adalah ruang tertutup dan membutuhkan tanda yang sesuai untuk membukanya, Su Han masih merasa tidak aman. Sementara memperbaiki harta dharma natalnya, ada proses yang tidak memerlukan hambatan antara tubuh dan harta dharma natal. Jika ada yang bergegas masuk selama proses, Hao Ren berpikir bahwa pikiran wanita sangat berubah-ubah. Namun, karena wilayah Su Han jauh lebih tinggi daripada wilayahnya, Hao Ren tidak berani mengeluh. Dia mengendalikan lukisan sungai Gunung Qiankun dan berbalik. Diduga, harta dharma dari zaman dahulu mampu mengubah ukuran. Kamu bisa mencobanya, Su Han mengingatkan Hao Ren. Hao Ren, yang menggantung busur di samping tangannya, mendengarnya dan mencoba menggunakan esensi sifatnya lagi. Busur setan menyusut sedikit demi sedikit dan berubah menjadi ukuran setengah jempol dan berbohong di tangan Hao Ren seperti ornamen perunggu. Itu mampu memperbesar dan menyusut dengan bebas. Tiba-tiba, Hao Ren memikirkan harta legendaris. Apa yang kamu ajarkan semester depan? Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya pada Su Han tiba-tiba. Bab 519. Ada apa? Mata Su Han yang cantik berguling dan menatap Hao Ren. Untuk memilih kuliah kamu, kata Hao Ren. Sulit untuk lulus saja, kata Su Han acuh tak acuh. Bahkan, tentu saja Su Han memang yang paling sulit. Namun demikian, karena Su Han yang sangat menarik, kelasnya penuh setiap saat. Para siswa laki-laki ingin melarikan diri jika mereka dapat dari kursus lain, tetapi mereka akan mencoba yang terbaik untuk datang ke kelas Su Han. Pengolahan sinyal optik yang lemah adalah kursus wajib khusus untuk program Hao Ren, dan itulah sebabnya seluruh kelasnya perlu mengambil kursus itu. Namun, Su Han mungkin tidak akan mengajar kursus itu lagi ketika semester baru dimulai. Menurut pola kuliah Su Han, ia akan mengajar mata kuliah wajib di semester pertama dan mengajar mata kuliah pilihan di semester kedua. Karena dia mungkin mengajar kursus elektif, orang-orang sudah melakukan segala yang mungkin untuk mencari tahu kursus mana yang mungkin diajarkan Su Han sebelum sekolah dimulai. Untuk siswa laki-laki, selama mereka memiliki kesempatan untuk bertemu Su Han setiap minggu, akan bermanfaat jika tidak mengikuti kursus. Teori dan aplikasi transducer, Su Han berhenti selama beberapa detik dan berkata, "Oke, aku akan mengingatnya." Hao Ren tersenyum. Jika dia tidak mengetahui informasi ini, dia mungkin akan dilecehkan oleh Zhou Liren dan orang-orang lain sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, aku pergi ke Zhejiang untuk melihat nenekmu pada awal Agustus. Dia sepertinya menikmati hidupnya di sana, kata Su Han. Itu bagus. Hao Ren sedang berdebat apakah atau tidak mengunjungi neneknya sebelum sekolah dimulai karena dia masih punya beberapa hari lagi. Karena dia bersenang-senang di sana, tidak perlu mengganggunya sekarang. Lukisan sungai Gunung Qiankun kembali ke East Ocean City. Meskipun Hao Ren dan Su Han tidak berada di East Ocean City dalam sebulan terakhir ini, East Ocean City masih di bawah kendali Istana Naga Lautan Timur dengan mantap. Hao Ren pergi ke rumah Zhao Yanzi dan mengembalikan lukisan sungai Gunung Qiankun ke Zhao Hongyu. Zhao Yanzi telah kelelahan dalam beberapa hari terakhir dan sedang tidur di kamarnya saat ini. Hao Ren tidak ingin mengganggunya. Ren. Ketika Hao Ren hendak pergi, Zhao Hongyu mengeluarkan beberapa buku tentang arsitektur dan memasukkannya ke dalam tas kain. Baca ini saat kamu punya waktu. Oke, Bibi. Hao Ren mengambil buku-buku itu. Zhao Hongyu berharap bahwa Hao Ren dapat mengambil alih tugas Zhao Guang dan juga studionya di masa depan. Zhao Yanzi mungkin tidak mau tinggal di Istana Naga. Dalam hal ini, akan baik untuk menjadi istri seorang arsitek terkenal di masa depan. Sekolah akan segera dimulai. Tolong bantu Zi dengan tugas sekolahnya jika kamu bisa, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren lagi. Aku mengerti, Hao Ren mengangguk. Setelah musim panas, dia akan memasuki tahun ketiga di universitas, dan Zhao Yanzi akan memasuki kelas 9. Dapat dikatakan bahwa Zhao Yanzi memiliki lebih banyak tekanan daripada dia. Kehidupan sekolah selalu seperti ini. Ketika siswa belajar, mereka selalu berpikir tentang istirahat panjang. Namun, ketika mereka sedang istirahat, mereka menantikan awal semester baru. Sekolah menengah Lingzhou berada tepat di seberang Universitas Samudra Timur, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hao Ren mengambil tas kain dan terbang menuju pantai. Meskipun kedua tangannya memiliki gelang 5 gunung yang tidak terlihat, Hao Ren tidak merasakan ketidaknyamanan. Output dari esensi alami tubuhnya tetap normal, tetapi akan ada sedikit kesemutan di lengannya ketika output esensi alaminya mencapai titik kritis tingkat gen tingkat menengah. Gelang 5 gunung hanya membatasi output esensi alam yang berada di atas level gen tingkat menengah.
Su Han khawatir aku akan melanggar batasku dan melukai tubuhku lagi. Setelah Hao Ren mengerti ini, dia merasa hangat. Su Han tidak kejam seperti kelihatannya. Melakukan perjalanan di atas energi pedang tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan lukisan Qian Kun Sungai Gunung, tetapi itu hanya beberapa menit dari pusat kota ke pantai. Hao Ren kembali ke pintu masuk rumahnya. Kemudian, dia merapikan pakaiannya sedikit, mengetuk pintu, dan masuk. Gongzi. Suara renyah terdengar seketika, diikuti oleh Lu Linlin dan Lu Lili melemparkan diri mereka pada Hao Ren seperti dua anak kucing. Hao Ren terpaksa mundur 3 langkah, dan dia hanya bisa membuka lengannya untuk menerima antusiasme mereka. Panggilan manis dan manis hanya berarti 5 kata ini, kami sangat merindukanmu. Hao Ren berdiri di tanah dengan saudari Lu di tangannya, dan dia mengamati mereka dengan cermat. Mengenakan rok mini biru, sepatu kulit, dan stoking katun hitam, pakaian gaya akademi mereka tampak sangat imut. Ekor kuda dan kuncir panjang mereka dipotong di musim panas, dan rambut mereka menjadi sebahu, yang tampak menyegarkan. Jika salah satu dari mereka tidak mencibir bibirnya dan yang lain tidak menggigit bibirnya karena malu, Hao Ren tidak akan bisa membedakan mereka. Gongzi. Melihat Hao Ren memelototi mereka, si kembar langsung memegang lengan Hao Ren. Hao Ren memang merindukan mereka karena dia belum melihat mereka dalam hampir 2 bulan. Lu Linlin dan Lu Lili berpikir tentang mengunjungi Hao Ren di AS tetapi menahan keinginan itu. Hao Ren memiliki hidupnya sendiri, dan mereka seharusnya tidak terlalu mengganggunya. Di mana ayah dan ibuku? Tanya Hao Ren sambil menarik lengannya sedikit, memegang tangan mereka, dan membawanya ke rumah. Ketika mereka memegang tangan Hao Ren, lengan Hao Ren akan menyentuh sisi lembut dada mereka. Itu adalah ujian besar-besaran di pikiran Hao Ren. Paman masih di institut penelitian, dan bibi beristirahat di kamarnya, jawab Lu Lili. Bagaimana dengan nenekku? Tanya Hao Ren lagi. Nenek berkata bahwa udara Zhejiang sangat segar. Dia berencana untuk tinggal di sana sebentar dan meminta kami untuk tidak mengkhawatirkannya. Lu Linlin menyela dan berkata. Keduanya tidak melihat Hao Ren dalam waktu kurang dari sebulan, tapi rasanya seperti berpisah lebih dari setahun. Kakak beradik Lu menyeret kedua tangan Hao Ren dengan erat seolah-olah mereka ingin menempelkan diri ke kedua sisi tubuh Hao Ren. Apakah kamu kembali, Ren? Mendengar teriakan Lu Linlin dan Lu Lili, Yue yang keluar dari kamar tidur di lantai 2 dengan piyama dan kacamata. Bu, aku kembali. Hao Ren berteriak dengan penuh semangat. Kamu menjadi lebih gelap tetapi juga lebih sehat dari sebelumnya. Yue yang sangat senang melihat Hao Ren. Apakah Linlin dan Lili menyebabkan masalah di rumah? Tanya Hao Ren. Gongzi. Mendengar Hao Ren menanyakan pertanyaan ini, Lu Linlin dan Lu Lili langsung cemberut untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Mengapa mereka? Yue yang segera menyatakan, Linlin dan Lili berperilaku baik di rumah. Mereka belajar memasak setiap hari, dan mereka juga membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar. Mereka bahkan kadang membuat hidangan baru dan mengatakan kepada aku bahwa itu adalah makanan kerajaan di zaman kuno. Mereka memang sangat lesat. Dari ekspresi Yue Yang, sepertinya dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Lu Linlin dan Lu Lili selama interaksi lebih dari 1 bulan. Dia hampir memperlakukan mereka sebagai putrinya dan tidak membiarkan Hao Ren menjelek-jelekkan mereka. Gongzi. Melihat Yue yang mendukung mereka, Lu Linlin dan Lu Lili berbalik ke Hao Ren pada saat yang sama dan cemberut bibir mereka dengan bangga. Baik. Buruk aku. Melihat bibir mereka yang cemberut, Hao Ren mengakui kesalahannya dengan cepat. Lu Linlin dan Lu Lili langsung tersenyum dan menyeret Hao Ren ke depan. Kamu pasti lelah, Gongzi. Beristirahat sekarang. Hao Ren menatap mereka tanpa daya dan tidak bisa menangani antusiasme mereka. Gongzi, akan ada kejutan ketika sekolah dimulai. Mereka tiba-tiba pergi di samping telinga Hao Ren dan berbisik. Angin hangat bertiup di dalam telinga Hao Ren dan membuatnya menggigil. Yue yang berdiri di lantai 2, melihat Lu Linlin dan Lu Lili mengacaukan Hao Ren, dan pergi untuk melihat dokumen-dokumen terkait pekerjaannya sambil tersenyum. Yue yang menemukan bahwa kedua gadis ini tidak hanya main-main. Bahkan, mereka sangat baik dalam merawat orang lain juga. Kecuali bahwa mereka selalu menyebut Hao Ren Gongzi, yang terdengar aneh, mereka luar biasa dalam semua aspek lainnya. Setelah mengetahui bahwa orang tua mereka meninggal, dan mereka harus tinggal bersama kakek mereka, Lu Qing, yang selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk merawat mereka, Yue yang patah hati. Dia memperlakukan kedua gadis itu dengan sangat baik. Hao Ren masuk ke dalam kamarnya, melihat bahwa kamarnya bersih dan hampir bersih,
dan tahu bahwa Lu Linlin dan Lu Lili menghabiskan banyak energi dan waktu untuk hal ini. Kami tidur di kamar Gongzi setiap hari. Kamar tidur Gongzi adalah yang paling keren. Mereka mengucapkan kalimat itu satu persatu. Hao Ren mencium aroma di kamar tidur dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya memikirkan Lu Linlin dan Lu Lili yang tidur di tempat tidur bersama itu memikat. Gongzi, kamu tampak sangat lelah. Kamu bisa tidur siang, kata Lu Linlin. Kami akan menemani Gongzi. Lu Lili langsung berkata. Hao Ren menatap mereka dan berpikir bahwa dia tidak bisa menerimanya. Jika orang-orang di sekolah tahu tentang ini, mereka mungkin akan meledak karena cemburu. Gadis-gadis sempurna di mata mereka mencoba tidur dengan Hao Ren setiap hari. Aku ingin pergi ke surga kelima. Kalian bisa membawa aku ke sana, kata Hao Ren. Tanpa Little White, sulit bagi Hao Ren untuk terbang ke surga kelima. Energi pedangnya bisa mencapai kecepatan perjalanan pembudidaya alam jiwa Naschen, tapi itu terlalu sulit untuk mencapai surga kelima. Surga kelima. Tentu, Lu Lili mengangguk. Lu Linlin agak kecewa. Hao Ren akhirnya kembali, tetapi rencana pil racun harus ditunda lagi. Suara mendesing. Bola energi merah mengelilingi mereka bertiga dan terbang menuju langit. Yue Yang, yang duduk di depan meja membaca data, merasakan angin sepoi berhembus dan tidak mendengar suara apapun dari kamar tidur Hao Ren. Popularitas Ren dengan gadis-gadis tidak kalah dengan ayahnya, gumam Yue Yang dan terus membalik-balik dokumen. Hao Ren ditarik oleh Lu Linlin dan Lu Lili dan berlari menuju Fifth Heaven. Kakak-kakak Lu bisa sangat nakal namun sangat tenang. Setelah mereka dibebaskan dari East Dragon Palace, mereka telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan pulih kembali ke tingkat yang setara dengan tingkat Qian tingkat menengah, hanya sedikit lebih lemah dari Suhan. Sebenarnya, metode kultivasi mereka adalah jenis kultivasi ganda, yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan memberdayakan satu sama lain. Mereka terikat bersama untuk pertumbuhan dan juga kesialan. Jika Lu bersaudara melawan Suhan bersama-sama, yang terakhir mungkin bukan pertandingan melawan mereka. Bobo, mereka bertiga menerobos formasi arai surga kelima dan memasuki KTT Ethereal. Pohon-pohon menciptakan keteduhan, rumput tumbuh dengan subur, dan ratusan bunga dan tumbuhan bermekaran pada saat yang sama. Mereka hanya belum berada di sini selama sebulan, dan ada transformasi besar-besaran. Di rerumputan hijau, lebih dari selusin anak singa salju berbulu putih berguling-guling dan saling bertarung. Bab 520. Yujia. Hao Ren melihat Xie Yujia, yang sedang sibuk di lapangan, segera dan memanggilnya. Xie Yujia, yang menundukkan kepalanya dan memeriksa ramuan spiritual bernama Aroma Pagi Surgawi, tidak melihat Hao Ren memasuki lembah. Ketika dia mendengar suara Hao Ren pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dalam kebahagiaan dan menjawab dengan terkejut, "Hei, kamu di sini." Dia mengenakan kaos leher V dengan pola rajutan bunga, topi bundar putih, rok panjang retro yang menutupi bagian bawah pergelangan kakinya, dan gelang giok putih di pergelangan tangannya. Pakaiannya adalah kombinasi yang sangat khas dari gaya modern dan kuno. Sumo besar sangat cantik. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di dekat lapangan dan segera memuji Xie Yujia. Mereka tidak berbohong. Xie Yujia adalah keindahan alam, dan pakaiannya sangat menarik. Kamu juga sangat cantik, kata Xie Yujia. Lu Linlin dan Lu Lili, yang memotong rambut panjang mereka, tampak sangat menyegarkan. Kemeja putih, rok pendek, dan stoking hitam mereka bergaya akademi, dan mereka juga memikat. Lu Linlin dan Lu Lili saling tersenyum manis. Jelas bahwa mereka menyukai pujian Xie Yujia. Apakah kamu kembali di East Ocean City? Xie Yujia bertanya pada Hao Ren. Ya, aku baru saja kembali. Hao Ren memandang lembah yang sama sekali berbeda dan bertanya, bagaimana itu berubah begitu banyak? Hanya ada gulma dan batu di lembah dan tampak kosong. Little White kebetulan memiliki kelebihan pupuk, jadi aku menanam rumput, pohon, dan bunga. Xie Yujia tersenyum dan berkata. Ada beberapa lumpur menempel di tangannya, tetapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya. Sepertinya dia tidak menganggur dalam sebulan terakhir. Orang tuanya sibuk di pabrik, dan dia datang ke KTT Ethereal untuk mengatur bunga dan rumput. Dia memperlakukan tempat ini sebagai rumah dan menaruh banyak waktu dan energi ke dalamnya. Dari mana singa salju ini berasal? Apakah kamu menukarnya dengan mereka? Pandangan Hao Ren beralih ke anak singa salju itu, yang berguling-guling di atas rumput. Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada 7 teratai salju 7 warna di gua singa salju di Northwest Sky Mountain? Ketika aku punya waktu, aku membawa Little White ke sana dan karena itu ingin mengunjungi orang tuanya juga.
Gadis-gadis lebih perhatian, dan dia berpikir tentang membawa Little White kembali untuk melihat orang tuanya. Aku tidak pernah memikirkan hal itu, pikir Hao-Ren. Gua singa itu memiliki formasi susunan dari masa lalu, dan hanya pembudidaya di bawah realm level Zen atau Core Formation yang bisa masuk. Hanya aku yang bisa mengembalikan Little White, kata Xie Yujia. Lalu, tanya Hao-Ren. Xie Yujia berbisik, Little White sudah mencapai level 2 dan kembali ke sarangnya dengan mulia. Namun, ternyata orang tuanya telah meninggal. Oh, Hao-Ren agak terkejut mendengar berita ini. Dia tahu kepribadian Little White. Setelah mencapai level 2, Little White ingin memamerkan kekuatannya di depan rekan-rekannya yang dulu menggertaknya. Namun, ditemukan bahwa orang tuanya tidak ada di sana lagi ketika berlari ke gua. Berita seperti ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi Little White. Meskipun Hao-Ren tidak melihat adegan itu dengan matanya sendiri, dia merasa sedih hanya membayangkannya. Little White selalu konyol dan lucu. Itu tidak suka melakukan pekerjaan, dan suka mengambil pujian untuk prestasi. Meskipun sepertinya memiliki banyak kekurangan, itu setia dan pengertian. Lalu, Hao-Ren tertegun selama beberapa detik sebelum bertanya lagi. Si putih kecil sangat sedih. Karena wilayah itu milik klan naga unsur bumi regional, dan singa salju bergantung pada teratai salju untuk makanan, aku tidak memilih teratai salju yang sudah matang. Aku hanya punya beberapa biji dan ingin menanamnya di Ethereal Summit. Ketika aku hendak pergi, banyak singa salju dewasa menghentikan aku dan memberi aku anak-anak mereka. Mungkin karena mereka melihat Little White memiliki pertemuan yang baik di luar dan ingin aku membawa anak-anak mereka keluar dari gua itu, kata Xie Yujia. Hao-Ren mengangguk. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, baik manusia maupun hewan. Ketika orang tua Little White meminta Hao-Ren untuk mengambil Little White, mereka mungkin berharap Little White bisa dibebaskan dari gua. Juga, alasan lain mungkin karena mereka sudah tua dan tahu bahwa mereka tidak bisa merawat Little White lagi. Xie Yujia merasa tidak enak dan tidak bisa menolak ketika dia melihat singa salju yang menangis itu, jadi dia membawa semua anak singa salju bersamanya. Hao-Ren bisa membayangkan adegan ini. Pada saat ini, Hao-Ren memutar kepalanya lagi untuk melihat anak singa salju yang riang. Di mana Little White? Tanyanya. Little White tinggal di guanya. Sudah benar-benar turun selama 2 hari terakhir, Xie Yujia menunjuk ke gua kecil di samping kediaman gua Hao-Ren. Little White, teriak Hao-Ren. Melihat Little White tidak bergerak, Hao-Ren hanya bisa terbang dan meletakkan tangannya ke dalam gua kecil. Seperti yang diharapkan, Little White meringkuk menjadi bola dan bersembunyi di dalamnya. Hao-Ren menyeret kaki belakangnya dan menariknya keluar. Little White berbeda dari masa lalu. 2 telinganya yang bundar jatuh di kedua sisi kepalanya, dan itu tampak putus asa. Orang tuanya pergi, dan Little White adalah anak yatim sekarang, pikir Hao-Ren. Hao-Ren merasa sangat menyesal untuk Little White. Dia biasa menepuk Little White sepanjang waktu untuk mengganggunya, tetapi dia tidak bisa menggertaknya hari ini. Dia memeluknya dan menggosok kepalanya dengan lembut. Little White menyusut di lengan Hao-Ren dan mendongak dengan mata hitamnya, yang dipenuhi dengan air mata. Baiklah, Hao-Ren menyisir rambutnya dengan lembut untuk menghiburnya. Karena Little White sekarang adalah binatang iblis tingkat 2, ia belum mengaktifkan kecerdasannya sepenuhnya. Namun, singa salju adalah salah satu ras hewan setan yang paling pintar. Selain itu dibawa keluar dari gua singa oleh Hao-Ren dan memiliki hubungan terdekat dengan Hao-Ren. Little White merengek, dan tubuhnya bergetar. Ketika melihat Hao-Ren, kesedihan yang tersembunyi keluar sekaligus. Meskipun suka dengan gadis-gadis dan berlari-lari dengan Zhen Chongming, itu masih memiliki ikatan terdalam dengan Hao-Ren. Hao-Ren adalah pembudidaya pertama yang ditemuinya, serta pembudidaya pertama yang merawatnya selain dari orang tuanya. Ikatan semacam ini solid di hati Little White. Oke, Hao-Ren menyeret nadanya dan merasa sedih ketika melihat Little White, yang biasanya ceroboh, memiliki mata berkaca-kaca. Kami akan merawatmu dengan baik. Lihat, Yujia, Xi, Linlin, dan Lily semuanya menyukaimu. Hao-Ren tidak peduli apakah White Little mengerti atau tidak, tapi dia berbicara dengan lembut padanya. Jangan menangis, Little White. Hari-hari kemuliaan kamu menunggu kamu. Hao-Ren menggaruk bulu di kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jangan menangis, Lu Linlin dan Lu Lily datang di samping Hao-Ren tanpa dia sadari dan menggosok punggung Little White juga. Si putih kecil mengendus-endus hidungnya saat air mata masih memenuhi matanya,
dan ia memandang Hao Ren, Lu Linlin, dan Lu Lili lagi sebelum akhirnya berhenti terisak. Hao Ren membiarkan Little White keluar dari lengannya, dan itu berubah menjadi bentuk singa salju dan mengangkat Hao Ren, Lu Linlin, dan Lu Lili. Hua! Cakar emas Little White menembakkan 4 awan api. Ini akhirnya merasa sedikit lebih baik. Hao Ren, yang bisa merasakan pikiran Little White sedikit, melihat hewan ini menjadi sedikit lebih baik. Orang tua Little White bahkan tidak mencapai level 1, aku harus membantu Little White menjadi lebih kuat. Duduk di punggung Little White dan bepergian melalui Ethereal Summit, Hao Ren berpikir dalam hati. Di atas rerumputan, lebih dari selusin anak singa salju mengangkat kepala dan memandangi si putih cilik dengan iri. Mereka belum tahu bagaimana bertransformasi, dan mereka duduk di rerumputan dan melihat Little White terbang di atas kepala mereka sebelum berguling satu persatu. Postur konyol mereka lebih manis daripada Little White. Hao Ren melompat dari Little White, mendarat di rerumputan, dan hendak mengambil seekor anak untuk bermain. Namun, anak singa salju ini lari seketika. Little White mendarat dengan Lu Linlin dan Lu Lili di punggungnya, dan lusinan anak singa salju ini dengan cepat mengelilingi mereka. Gululu, gululu. Dimanapun Little White berlari di rerumputan, singa-singa salju ini mengikuti. Lu Linlin dan Lu Lili, yang masih duduk di punggung Little White, tertawa senang. Melihat lusinan singa kecil, putih, konyol, dan berbulu mengikuti mereka, gadis manapun akan merasa pemandangan ini menggemaskan. Haha, Little White akhirnya baik-baik saja. Melihat Little White bermain dengan anaknya, Xie Yujia, yang mengatur kebun, berjalan mendekat. Anak-anak singa salju yang mengejar Little White sebelumnya langsung bergegas ke Xie Yujia dan melompat-lompat di kakinya. Sama seperti bagaimana Hao Ren membawa Little White keluar dari gua singa, singa-singa ini memiliki ikatan yang dalam dengan Xie Yujia sejak dia membawa mereka keluar. Terutama ketika Little White tertekan akhir-akhir ini dan tidak memperhatikan anak singa ini, mereka bahkan lebih dekat dengan Xie Yujia sejak dia merawat mereka. Little White seharusnya baik-baik saja. Hao Ren berjalan menuju Xie Yujia. Bagaimana situasinya dengan mengumpulkan ramuan spiritual? Anak-anak singa salju segera melarikan diri ketika mereka melihat Hao Ren berjalan ke arah mereka. Yang ada di lengan Xie Yujia tidak bisa lari, jadi itu menatap Hao Ren dengan hati-hati. Aku bukan orang jahat, pikir Hao Ren sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat ini, banyak orang datang ke pintu masuk lembah untuk meminta pil, dan papan buletin batu giok putih terisi maksimal. Beberapa memiliki biji ramuan spiritual yang baik, jadi aku menukarnya dengan pil. Aku mengumpulkan 3 ramuan spiritual untuk mengatalisasi 7 kor lotus 5 warna, jawab Xie Yujia. Bagaimana kamu membesarkan anak-anak ini? Tanya Hao Ren Xie Yujia. Satu Little White sudah makan banyak. Dengan tambahan puluhan anak singa salju, Hao Ren tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Aku mengorganisasi bidang spiritual untuk menanam beberapa tanaman spiritual tingkat rendah yang disukai singa salju untuk dimakan. Kotoran mereka sangat bergizi untuk ramuan spiritual dan dapat menyuburkan bidang spiritual. Aku mungkin tidak akan membatasi mereka. Mereka dapat bergerak dengan bebas di lembah selama formasi arai mencegah mereka berlari keluar. Juga, ada semakin banyak pembudidaya yang meminta pil, dan ada lebih banyak informasi untuk pertukaran di luar lembah. Kami harus mengaturnya setiap hari. Aku sudah memerintahkan 3 sekte di sekitarnya untuk menangani masalah ini. Jika situasinya tidak terlalu mendesak atau tidak melibatkan item tingkat tinggi, orang luar dapat menghubungi ketiga sekte tersebut alih-alih meninggalkan pesan di pintu masuk. Pada ketiga sekte itu, aku mengirimi mereka 3 pil pendirian yayasan setiap bulan. Karena aku khawatir mereka akan terlalu rumit, aku memerintahkan mereka untuk membayar kami 100 batu roh setiap bulan. Apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Xie Yujia berkata satu persatu saat dia bermain dengan singa salju di lengannya dan meminta pendapat Hao Ren. Kedengarannya bagus, Hao Ren tercengang karena dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal sepele ini. Namun, Xie Yujia, yang dulunya adalah ketua kelas, mengatur semuanya secara sistematis. Siapapun yang mendapatkan Xie Yujia sebagai istrinya akan bahagia seumur hidupnya. Dia lembut, cerdas, dan benar-benar yang terbaik di rumah tangga. Pikir Hao Ren sambil memandang Xie Yujia. Selama kamu tidak keberatan. Melihat Hao Ren setuju dengannya, Xie Yujia sedikit tersipu, menjulurkan lidah, dan berkata dengan ramah. Agar Hao Ren tidak berpikir bahwa dia terlalu mengendalikan, dia sengaja mengundurkan diri dari tugasnya sebagai presiden kelas. Namun, dalam KTT Ethereal,
dia kembali memiliki otoritas penuh atas operasi. Dia khawatir Hao Ren akan mengatakan sesuatu tentang itu. Hao Ren melihat ekspresi senangnya, tersenyum, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meraih busur iblis perunggu yang seukuran setengah jempol dari kalungnya. Apa ini? Xie Yujia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Dari perspektif Xie Yujia, ornamen berbentuk busur ini lembut dan menawan. Itu tidak terlihat seperti barang murah dari penjual di jalanan. Bahannya tampak emas tetapi lebih gelap, lebih kuno dan lebih menonjol. Ini untukmu. Hao Ren meletakkan busur iblis di tangan Xie Yujia. Rasakan dan lihat apakah kamu bisa mengendalikan harta Dharma ini. Harta karun Dharma. Xie Yujia sedikit terkejut. Dia mengolah catatan kehidupan kematian, dan dia masih belum memiliki harta Dharma. Harta Dharma yang rampok, saat ini ada di Ethereal Summit tetapi terlalu biasa. Cobalah, kata Hao Ren sambil tersenyum. Hao Ren memupuk bulir bayangan pedang bayangan yang membelah cahaya dan sama sekali tidak membutuhkan harta Dharma. Meskipun busur iblis ini bisa dipasangkan dengan energi pedangnya, dia masih memiliki teknik pedang air mistik dari Zhao Haoran. Dia ingin berlatih teknik pedangnya dan tidak berencana beralih ke busur dan anak panah. 5 unsur Life Death Note Xie Yujia pada dasarnya juga mengolah 5 elemen pada saat yang sama. Ranahnya masih rendah, dan dia masih belum menguasai catatan kehidupan kematian. Jika Xie Yujia bisa menggunakan harta Dharma ini, itu akan menjadi hal yang baik. Xie Yujia memegang busur iblis, menutup matanya, dan perlahan-lahan menyuntikkan esensi alaminya ke dalam. Iblis perunggu-perunggu melepaskan cahaya kuning muda, secara bertahap berubah dari ukuran setengah jempol ke ukuran telapak tangan sebelum tumbuh setinggi 1 meter. Berdengung, berdengung. Tali busur emas iblis bergetar sedikit setelah Xie Yujia menyuntikkan beberapa esensi sifatnya ke dalamnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.